Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rifani, NIM 3519045, kelas dakwah rekayasa sosial C, jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah, IAIN Pekalongan. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan laporan pemberdayaan masyarakat dengan judul Pemberdayaan Perempuan Melalui Wanita Tani. Nama desa dampingan, Desa Kesesi bagian selatan. Fokus dampingan, kaum perempuan di Desa Kesesi bagian selatan. Kondisi umum desa dampingan. Desa Kesesi salah satu desa yang terletak di ujung selatan yang memiliki batas wilayah tertentu. Desa Kesesi ini merupakan bagian dari desa yang ada di Kecamatan Kesesi. Sedangkan Kecamatan Kesesi sendiri merupakan terletak di bagian barat Kabupaten Pekalongan yang berbatasan dengan Kabupaten Pemalang yang dibatasi dengan sungai. Kondisi khusus desa dampingan. Pada Desa Kesesi bagian selatan, tepatnya di Dusun Bantul, memiliki kondisi geografis yang dekat dengan hutan desa, lahan yang belum terlalu padat penduduk, jauh dari kawasan industri sehingga masih memiliki lingkungan yang asri, yang ditandai dengan udara sejuk, sumber mata air yang masih alami seperti sumur, bendungan, dan sungai yang belum tercemar oleh limbah pabrik. Sebagian besar penduduk masyarakatnya masih dalam keadaan kondisi ekonomi menengah ke bawah. Keterbatasan dan keterbelakangan yang terjadi disebabkan oleh ketidakmampuan masyarakat setempat terhadap pertumbuhan ekonomi. Alasan penentuan tema dan lokasi dampingan. Di lingkungan Dusun Bantul mempunyai topografi yang mendukung untuk memilih tema pemberdayaan perempuan melalui wanita tani, karena di sekitar lingkungan banyak lahan pekarangan yang belum dimanfaatkan dengan baik. Padahal memanfaatkan tanah bisa dijadikan sebagai produksi sumber daya alam yang dapat menghasilkan berbagai macam tanaman untuk memenuhi kebutuhan hidup, khususnya kebutuhan makan. Kami memilih tema pemberdayaan dan lokasi dampingan di Desa Kesesi memiliki alasan karena kaum perempuannya belum memiliki kegiatan khusus selain bekerja sebagai ibu rumah tangga, sehingga jika urusan domestik sudah selesai, masih mempunyai waktu luang yang belum dimanfaatkan. Selain itu, rendahnya minat pendidikan menjadikan sebagian besar warga di desa tersebut tidak menutup kemungkinan terjadinya berpotensi menikah di usia dini, sehingga kaum perempuannya tidak mempunyai kesempatan untuk mendapatkan soft skill guna menunjang kehidupan yang lebih baik. Kondisi desa dampingan yang diharapkan atau target pemberdayaan. Harapan kami setelah diadakannya pemberdayaan kaum perempuan di Dusun Bantul, khususnya untuk ibu-ibu rumah tangga yang mempunyai waktu luang, dapat menyalurkan kemampuan dan pengetahuannya dalam bidang pertanian dengan cara menanam tanaman tumbuhan, buah, dan sayur maupun tanaman hias di sekitar pekarangan rumah. Dengan adanya tanaman, maka pekarangan rumah menjadi tertata, bersih, dan indah. Kemudian jika memanfaatkan lahan kosong dengan cara bercocok tanam, diharapkan bisa membantu pendapatan perekonomian di masa pasca pandemi. Langkah-langkah yang digunakan dalam kegiatan pemberdayaan antara lain, langkah pertama yang dilakukan oleh anggota kelompok kami yaitu memohon izin kepada perangkat desa setingkat RT atau RW untuk melakukan kegiatan pemberdayaan. Langkah kedua yaitu tahap persiapan kegiatan pemberdayaan. Setelah diberikannya izin untuk melakukan kegiatan pemberdayaan, kemudian kelompok kami menyiapkan lahan untuk ditanami. Kemudian dengan membeli bibit tanaman, selanjutnya menyiapkan pupuk organik hingga menyiapkan peralatan media tanam. Langkah ketiga pada tahap ini dilakukan dengan cara mengumpulkan para anggota pemberdayaan untuk melakukan perkenalan dan sosialisasi kegiatan. Langkah keempat yaitu proses transformasi pengetahuan. Pada tahap ini, anggota diberikan pengetahuan tentang pentingnya melakukan kegiatan pemberdayaan melalui wanita tani. Tahap kelima yaitu peningkatan intelektual dengan cara kami langsung mempraktekkan tanaman dengan benar hingga merawat tanaman secara rutin dengan tepat.
Tahap keenam yaitu membentuk kemampuan kemandirian, yaitu dengan cara mengarahkan anggota pemberdayaan untuk bisa melakukan penanaman tanaman di sekitar pekarangan rumah. Demikian langkah-langkah yang kami lakukan dalam kegiatan pemberdayaan. Kendala dan saran dalam kegiatan pemberdayaan. Yang pertama yaitu kendala. Salah satu kendala yang kami hadapi selama kegiatan pemberdayaan perempuan melalui wanita tani yaitu dampak dari perkembangan zaman, di mana suatu kegiatan dapat dilakukan dengan cara mudah dan cepat, sehingga ada sebagian anggota yang malas dalam mempertahankan kegiatan bercocok tanam karena dinilai susah dan memerlukan waktu yang lama untuk menikmati hasil panennya. Kemudian kendala selanjutnya ada sebagian anggota yang belum menyadari dalam memanfaatkan tanah sebagai sumber daya alam, sehingga takut untuk mencoba dan dalam budidaya tanaman karena takut tidak ada hasil yang didapat. Kemudian saran. Setelah melakukan pemberdayaan perempuan melalui wanita tani di Desa Kesesi, maka kami memberikan saran kepada kaum perempuan, khususnya kepada ibu rumah tangga yang memiliki waktu luang untuk bisa memanfaatkan waktu luangnya dengan cara menanam tanaman di lingkungan pekarangan rumah. Agar modal yang dikeluarkan tidak banyak, maka bisa memilih jenis tanaman yang bibitnya dicari mudah dan menggunakan pupuk organik. Untuk masalah hasil yang didapat, tidak perlu ragu karena jika proses dalam penanaman tanaman dilakukan dengan cara tepat dan teratur, tentunya akan membuahkan hasil. Sekian laporan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.